Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Adapun diimbau untuk menggunakan masker berspesifikasi KN95, N95 atau KF94 untuk menyaring PM 2,5 mikrometer yang ada di luar ruangan. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara. Disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan juga anak-anak SMA dan juga MA dan juga sederajat yang hari ini datang ke Sumpah Pemuda. Kita akan mulai untuk di sesi yang pertama. Saya panggilkan untuk tim dari SMA 78 Jakarta, silakan maju ke depan. Lalu untuk selanjutnya saya panggilkan dari SMA 1 Jakarta. Saya ingatkan kembali, SMA 78 ini adalah tim yang pro, lalu juga untuk SMA 1 Jakarta tim yang kontra. Boleh kita mulai? Boleh kita mulai? Boleh, baik. Untuk di sesi yang pertama ini, mosinya adalah mosi dengan judul polusi udara, di mana mosinya adalah penggunaan transportasi massal dan menahan diri untuk memiliki kendaraan sendiri. Saya pantik ya. Bagaimana kondisi polusi udara di Jakarta yang begitu sangat mengkhawatirkan? Salah satu penyumbang polusi terbesar adalah transportasi. Pemerintah menghimbau untuk memakai transportasi massal agar bisa mengurangi polusi udara dan juga bahkan juga kemacetan. Sebagai generasi muda, pastinya kalian bisa ikut mengurangi polusi ini dengan memakai transportasi massal dan menahan diri untuk memiliki kendaraan sendiri, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menanggapi wacana ini dengan sudut pandang pro dan kontra? Saya akan lempar langsung ke tim yang pro untuk SMA 78 dengan waktu 1 menit dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Perkenalkan, kami dari tim SMA 78 berlaku sebagai pro di sini. Perkenalkan, saya Tiruna Putri sebagai pembicara pertama yang akan memulai perdebatan. Lalu di sini ada teman saya Julia Rahman sebagai pembicara kedua. Lalu di sini juga ada teman saya Alura sebagai pembicara ketiga yang akan menyimpulkan perdebatan pada kali ini. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk SMA 78 Jakarta. Saya ada yang terlewat ternyata, harus perkenalan dulu. Baik, silakan perkenalan untuk SMA 1 Jakarta sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada tim moderator, Dewan Juri yang
Yang terhormat, Dewan Juri, tim pro, dan hadirin yang kami banggakan. Sebelum kita memperdebatkan debat kita pada pagi hari ini, izinkanlah kami dari SMA Negeri 1 Jakarta sebagai tim kontra untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuspika Rifa sebagai pembicara satu yang akan memperkuat argumen pada mosi pada pagi hari ini. Kepada Dewan Juri yang terhormat, moderator, tim pro, dan juga hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Stephanie Kasmali sebagai pembicara dua yang akan menyampaikan fakta untuk mendukung argumentasi dari tim kontra. Terima kasih. Selamat siang semuanya yang terhormat tim moderator, Dewan Juri, serta para hadirin. Perkenalkan saya Kalista Saharja sebagai pembicara ketiga untuk menyampaikan closing statement dari tim kontra pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk SMA 1 Jakarta. Baik, saya ulangi kembali untuk materi debat sesi yang pertama ini, temanya adalah polusi udara. Mosinya penggunaan transportasi massal dan menahan diri untuk memiliki kendaraan sendiri. Boleh saya bacakan ulang kembali? Baik. Bagaimana kondisi polusi udara di Jakarta yang begitu sangat mengkhawatirkan? Salah satu penyumbang polusi terbesar adalah transportasi. Pemerintah menghimbau untuk memakai transportasi massal agar bisa mengurangi polusi udara, bahkan juga kemacetan. Sebagai generasi muda, pastinya kalian bisa ikut mengurangi polusi ini dengan memakai transportasi massal dan menahan diri untuk memiliki kendaraan sendiri, baik itu roda 2 maupun roda 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menanggapi wacana ini dengan sudut pandang pro dan kontra? Saya akan lempar terlebih dahulu ke tim yang pro. Waktunya 1 menit dari sekarang. 2 menit setelah berbicara. Baik, saya akan memulai. Baik, lihatlah Dewan Juri yang terhormat, bagaimana bumi sudah semakin hancur, lalu juga perubahannya iklim semakin menjadi-jadi, dan pemanasan global telah berubah menjadi pendidikan global. Saya ingin bertanya kepada Dewan Juri yang terhormat mengenai solusi yang lebih baik sebagai pemuda. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Di sini kami mendukung untuk lebih fokus ke transportasi publik dan menahan diri kita untuk memiliki kendaraan pribadi. Bukankah itu merupakan solusi yang paling bijak yang bisa kita lakukan sebagai pemuda di sini? Bukankah Anda setuju, Dewan Juri yang terhormat? Jika Anda setuju dengan kami, maka berdirilah di sisi kami, tim proposisi. Selanjutnya, di sini kami akan melimitasi perdebatan, di mana perdebatan ini akan membahas soal Jakarta yang merupakan kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi, lalu juga dengan kota yang memiliki kendaraan pribadi yang banyak, juga kota yang memiliki jumlah polusi paling banyak yang dihasilkan oleh transportasi. Di sini kita akan masuk ke dalam argumentasi kami. Yang pertama, mengapa kita harus menahan diri untuk tidak membeli kendaraan pribadi dan juga untuk lebih fokus ke kendaraan komunal atau kendaraan umum. Yang pertama adalah karena perubahan itu harus kita mulai dari diri sendiri. Perubahan dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan ke masyarakat besar. Itulah yang dikatakan Buya Hamka. Dan dari itu, maka dari itu kita harus memulai dari diri kita sendiri, yaitu untuk menahan diri kita untuk tidak membeli atau menggunakan kendaraan pribadi. Lalu yang kedua adalah karena masalah lingkungan yang dimana polusi di Jakarta itu 44% dihasilkan karena adanya kendaraan emisi yang dimana fosil itu sangat merusak lingkungan kita dan merupakan gas rumah kaca yang merusak ozon kita bahkan, sehingga ini dapat mendorong terjadinya pemanasan global. Maka dari itu sangatlah disayangkan jika kita sebagai warga muda yang sudah paham tentang isu ini malah tetap menggunakan kendaraan pribadi. Lalu kedua, soal masalah kesehatan, WHO sendiri telah berkata bahwa banyak sekali 92% orang di dunia itu telah mengalami sakit karena terpapar oleh karena polusi ini, lalu 7 juta orang telah meninggal karena polusi ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita sudah memperdengarkan dari tim yang pro. Saat ini kita akan lempar ke tim yang kontra. Silakan. Baik, terima kasih tim moderator. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan pada pagi hari ini. Mengapa? Karena berdasarkan fakta yang ada, bahwasannya penyebab terjadi polusi bukan hanya dari kendaraan saja, melainkan banyak hal lain yang menyebabkan polusi terus meningkat. Polusi dapat terjadi pula karena adanya kebakaran hutan serta pertambangan. Kami sebagai tim kontra tidak menolak adanya kebijakan transportasi massal, tapi pada faktanya kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan. Maka dengan itu kami memberikan solusi terkait kebijakan transportasi massal.
Sebab transportasi massal sendiri hanya bisa diakses di daerah yang memiliki penduduk padat seperti Jakarta. Transportasi massal sangat tidak relevan jika dilakukan di daerah yang memiliki penduduk minim. Selanjutnya, transportasi massal belum optimal dan tidak diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain sehingga masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi. Seharusnya pemerintah dapat berkontribusi dengan cara menaiki tarif pajak kendaraan, tarif parkiran yang ada, serta membatasi pemakaian kendaraan pribadi yang dapat dipakai. Selanjutnya, masyarakat enggan menggunakan transportasi massal karena tidak menjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan mereka. Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki 4 poin mengenai hal tersebut, yakni yang pertama, dengan menggunakan kendaraan pribadi, mereka dapat menentukan rute perjalanan yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan kendaraan pribadi, mereka dapat merasa lebih aman dibandingkan dengan transportasi umum. Ketidakamanan yang dimaksud adalah bentuk kriminalitas. Ketiga, fasilitas pada kendaraan pribadi lebih memuaskan daripada fasilitas di dalam transportasi umum. Lalu poin keempat, dari segi waktu, menggunakan kendaraan pribadi lebih efektif dan efisien. Sehingga mereka tetap pada pendiriannya untuk menggunakan kendaraan pribadi. Terima kasih. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk tim pro dan kontra saat ini. Nah, untuk yang kedua ini adalah argument statement. Kita mulai dari tim yang pro. Memulai dalam 3, 2, 1. Seorang yang bijak pernah berkata, cukup memanjakan diri dan menjadi egois, tetapi kebahagiaan sejati adalah ketika kamu mulai memberikan kembali kepada komunitas kamu. Seluruh argumen yang datang dari tim kontra berbasis kepada keegoisan manusia untuk memilih kenyamanan dan juga keamanannya sendiri. Walaupun berdasarkan data sudah disebutkan bahwa tingkat polusi yang tinggi mempengaruhi tidak hanya diri kamu, tapi orang-orang lain yang tidak bersalah. Contoh, orang-orang tua, anak kecil, dan sebagainya. Kami rasa generasi bangsa di mana kita sedang mengalami kelonjakan manusia-manusia yang berada di usia produktif, berarti kita memiliki tanggung jawab komunal untuk melindungi bangsa, bukan? Ini tertera di pasal 67 UU nomor 32 tahun 2009, di mana ini berbunyi bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ini memuat 2 kewajiban. Yang pertama adalah untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan yang kedua adalah untuk mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sendiri, bukan? Namun berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dari 34 provinsi per Agustus 2023, 40,9% orang jarang pakai transportasi umum dan 12,9 orang itu adalah sering. Ini adalah berbasis kepada keegoisan manusia sendiri yang tidak mau untuk menaruh kepentingan orang banyak di atas daripada kepentingannya pribadi itu sendiri, bukan? Padahal orang-orang yang menggunakan transportasi tersebut mayoritas merupakan orang-orang di usia produktif dari 15 sampai 64 tahun, di mana per 2022 juga mereka termasuk dari 69,25% masyarakat Indonesia, bukan? Menurut Direktur Utama PT Transjakarta juga, ya. Saya izin bertanya, kelompok Anda ke sini dengan menaiki kendaraan apa? Kami menaiki kendaraan umum, terima kasih. Oke. Masuk kepada substansi dan juga bidasan lanjutan. Mereka berkata bahwa transportasi massal tidak hanya berasal daripada maksudnya polusi udara tidak hanya berdasar daripada transportasi dan juga kebakaran hutan. Satu pertanyaan kepada Anda Dewa Juri, seberapa banyak kebakaran hutan terjadi? Coba Anda komparasikan daripada jumlah kendaraan umum yang dipakai sehari-harinya. Data dari televisi yang ditampilkan tadi pun menunjukkan bahwa 60% lebih daripada polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan terjadi atas kebakaran hutan, melainkan daripada kendaraan umum. Pun mereka ingin membawa proposal baru dengan mengatakan bahwa tidak perlu dilimitasi dan hanya menggunakan mobil listrik saja. Sadari bahwa listrik di Indonesia 60%-nya masih berasal daripada PLTU yang masih melakukan emisi dan sebagainya, bukan? Sehingga kami bangga berdiri di sisi tim pro. Oke, terima kasih tim pro. Ya, saya lempar langsung ke tim yang kontra saat ini. Silakan dimulai. Kepada Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, izin saya untuk menyampaikan dari tim kontra. Kepada tim pro, mohon maaf apakah Anda yakin dengan jawaban Anda tadi? Karena kami tadi melihat bahwa Anda ke sini dengan menaiki mobil berplat hitam yang dimana mobil berplat hitam masih merupakan kendaraan pribadi. Terima kasih.
saya akan langsung kepada kenapa kami yakin dan kami adalah tim kontra. Yang pertama adalah transportasi massal baru difokuskan di daerah yang padat penduduk saja. Jabodetabek memang difokuskan pengembangan transportasi massalnya oleh pemerintah karena merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain yang di luar dari Jabodetabek? Bahkan menurut analisis Kompas pada Februari 2022 menemukan bahwa cakupan layanan 96,2 penduduk di Jakarta memang sudah terpenuhi layanan transportasi umumnya. Tapi di Jabodetabek, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi hanya menjangkau 26,2%. Di sini kita bisa melihat bahwa daerah sekitaran Jakarta saja ada ketimpangan akses layanan umum. Bagaimana dengan daerah lain yang jauh dari Jakarta, bahkan di luar pulau? Maka hal ini tentu tidak efisien jika kita bilang bahwa transportasi massal harus menjadi solusi utama untuk mengatasi polusi. Kemudian yang kedua adalah kami sangat menyayangkan kenapa transportasi massal yang digencarkan tidak diikuti oleh kebijakan pendukung lainnya. Hal ini karena pertama, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, interupsi diterima. Jika counter proposal Anda adalah tentang membatasi penggunaan pribadi, bukankah Anda mendukung argumentasi kami bahwa kendaraan pribadi merupakan masalah? Nah, dan juga jika Anda mengatakan bahwa nggak akan ada kebijakan dari pemerintah, kenapa pada akhirnya pemerintah nggak akan bikin kebijakan dan juga infrastruktur yang lebih luas ketika mayoritas pengguna transportasi di Indonesia adalah masyarakat Indonesia itu sendiri? Maaf, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami memaksa menggunakan kendaraan pribadi, tapi kami sangat menyayangkan di mana pemerintah mengencarkan menggunakan transportasi umum, tetapi tidak ada faktor pendukung lainnya, kebijakan pendukung lainnya. Yang akan saya beberkan di sini ialah karena menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, penggunaan kendaraan pribadi kembali meningkat menjadi 21,8 juta unit. Nah, kenapa hal ini terjadi padahal sudah ada transportasi massal? Gampang saja karena kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pemanfaatan transportasi umum sendiri seperti kredit yang mudah, dukungan terhadap produksi kendaraan yang murah, serta kemudahan pengembangan kendaraan listrik. Padahal kendaraan listrik ini juga masih menggunakan PLTU yang dimana batu bara adalah sumber utama pembangkitnya yang justru juga meningkatkan polusi udara. Kemudian adalah sudut pandang dari masyarakat sendiri, kita harus melihat kenapa masyarakat masih memilih menggunakan transportasi pribadi padahal sudah ada transportasi massal. Yang pertama adalah karena tentunya faktor kenyamanan. Menggunakan dari data responden yang ada, kita bisa melihat dari penelitian oleh Magister Sistem dan Teknik Transportasi UGM bahwa banyak yang mendukung angkutan umum tidak mendukung angkutan umum karena tarif, informasi, kondisi perjalanan teknologi informasi, dan ini berdasarkan data. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Ya semakin seru ya teman-teman sekalian. Nah yang terakhir kita akan menerima closing statement dari tim yang pro. Baiklah, video itu akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Biarkan saya menyatakan sesuatu, tim oposisi, bahwa di sini kami menyatakan bahwa ketika memang sudah banyak penggunaan kendaraan massal dan juga dibandingkan dengan kendaraan pribadi, maka akan ada suatu insentif, ada suatu pendorongan dari pemerintah itu sendiri terhadap penciptaan suatu aturan yang mengatur dari penggunaan kendaraan massal ini sendiri. Sehingga yang dikatakan ketika kita menggunakan kendaraan massal yang lebih besar dibandingkan dengan kendaraan pribadi, akan menciptakan suatu aturan yang diciptakan oleh pemerintah karena banyaknya atau sudah ramainya orang-orang yang menggunakannya. Itu saja dari saya. Dari kami juga mempertanyakan stance atau pendirian dari tim oposisi. Mereka menyatakan bahwa premis mereka yaitu yang pertama, mereka membalas kita dengan mengatakan bahwa mobil listrik memang bukan solusi yang efektif. Lalu yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa mobil atau kendaraan pribadi ini bukan merupakan solusi yang baik. Dan mereka ini lebih mengarah kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bahkan pemerintah pun harus dituntut untuk membuatnya. Namun di sini tentu saja, lalu apakah yang kalian sedang perdebatkan sekarang dibandingkan dengan kalian harusnya mendukung dari penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih? Lalu kita akan masuk ke dalam komparasinya atau selama perdebatan berlangsung saya akan menyimpulkannya. Selama perdebatan berlangsung ada 2 poin argumen utama yang telah kami sampaikan. Yang pertama itu parahnya keadaan di status quo dan apa yang harus dilakukan untuk merubahnya. Dan yang kedua itu tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungannya. Masuk ke dalam komparasi argumen dari sisi kami dan juga sisi lawan. Yang
pertama itu sisi manakah yang melindungi orang lebih banyak. Di sisi pro, kami telah menjelaskan dampak negatif dari polusi terhadap kesehatan diri hingga lingkungannya mulai dari pemanasan global sehingga solusi yang bahkan sampai saat ini belum efektif. Polusi ditimbulkan dari banyak hal yang salah satunya penggunaan kendaraan yang sangat masif. Dan di sini kami memilih untuk menggunakan kendaraan massal dalam menurunkan angka polusi dan juga penyakit pernafasan dengan meminimalisir, dan kami rasa dengan meminimalisir ini akan ada banyak aspek yang bisa kami lindungi, mulai dari menurunnya CO2 sehingga pernapasan pun bisa dijaga dan sebagainya. Dan kedua, menurut kami di sisi oposisi sama sekali tidak komunikatif terhadap limitasi yang telah kami sampaikan. Kami rasa tim kota tidak memberikan solusi efektif yang bisa dilakukan oleh Gen Z yang saat ini kita lakukan, melainkan mereka hanya berfokus kepada pemerintah. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih tim yang pro. Wow. Baik, boleh langsung closing statement dari tim yang kontra. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih kepada tim moderator yang telah mengizinkan saya serta para hadirin serta Dewan Juri yang terhormat. Saya akan menyampaikan bahwa dari tim pro sendiri tidak memberikan solusi mengapa banyak masyarakat yang belum menggunakan transportasi massal. Bagaimana cara mereka sadar jika saja fakta-fakta yang mereka terima tidak sesuai dan bahkan mengancam keamanan serta kenyamanan mereka. Bagaimana mereka memilih transportasi umum jika saja fakta-fakta tersebut sudah ada. Lalu saya menegaskan sumber polusi ini tidak semudah seperti membalikan tangan. Upaya ini sudah ada program transportasi massal dan justru itulah yang perlu ditanyakan. Kenapa? Apakah transportasi massal ini efektif untuk pengurangan polusi? Karena pada Jabodetabek saja polusi tidak berkurang dan bahkan meningkat, serta masih banyak masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi. Hal ini sudah sangat jelas bahwa mereka menerima fakta-fakta yang mengancam keselamatan serta keamanan mereka. Lalu Dewan Juri yang terhormat, kebijakan pendukung pemerintah ini juga sangat diperlukan jika memang negara ini memerlukan banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi umum, Dewan Juri. Lalu untuk masyarakat yang ingin mencoba menggunakan transportasi umum, pastinya mereka akan menemukan fakta-fakta atau berita-berita terbaru mengenai transportasi umum. Dan jika berita-berita tersebut tidak sesuai ekspektasi mereka, pasti instruksi diterima. Ya. Tidakkah Anda setuju bahwa ketika banyak orang menggunakan transportasi umum, maka pemerintah pun secara otomatis akan tergerak untuk menggalakkan pembangunan transportasi umum di daerah terpencil, regulasi yang mengatur dan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat, karena mereka sendiri nggak mau untuk dituntut dan didemo oleh masyarakat? Baik, saya akan menjawab. Mengapa? Karena banyak masyarakat yang sudah menggunakan transportasi umum itu terkena kasus-kasus yang mereka terkuat faktanya seperti pelecehan seksual, tercopet, atau bahkan keamanannya sendiri bahkan tidak ada. Maka dari itu mereka pasti sudah kapok menaiki transportasi umum dan justru mereka sudah kecewa sama pemerintah. Maka dari itu mereka tidak melanjutkan untuk menaiki transportasi umum. Lanjut, saya akan menyatakan bahwa transportasi massal ini sangatlah dibutuhkan dan efektif, tetapi pada kenyataannya lagi-lagi tim kontra menyatakan bahwa pada fakta-faktanya yang ada banyak masyarakat yang masih enggan menggunakan transportasi umum dan lebih memilih transportasi pribadi. Saya Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih tim kontra. Baik, itu dia closing statement dari kelompok yang pro dan juga tim yang kontra. Dan saat ini saya minta untuk Pak Humaydi untuk berkomentar untuk di sesi yang pertama ini dengan mosi penggunaan transportasi massal dan menahan diri untuk memiliki kesadaran sendiri. Terima kasih Pak Alil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika melihat debat tadi, saya kira masa depan Indonesia itu cerah. Ya, kenapa? Karena walaupun pro dan kontra ini adalah suatu perbedaan pendapat yang Anda dalam arti tertentu mungkin Anda tidak memiliki pandangan yang sama dengan apa yang Anda suarakan. Tetapi ya cara berargumen tadi menunjukkan kapasitas daya berpikir, kapasitas daya bernalar, ada argumentasi yang disampaikan, ada penggunaan bahasa yang saya kira cukup ya menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik, ya kaidah yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya dua kelompok ini sudah sangat serius gitu ketika melakukan kompetisi dalam kompetisi debat ini. Nah, saya kira hal ini merupakan satu poin penting ya. Mungkin di antara kami dua juri ini akan kebingungan menentukan mana yang terbaik karena dua-duanya adalah sama-sama orang-orang hebat yang tampil di Museum Sumpah Pemuda.
Dan ini adalah salah satu cara kita untuk mendefinisikan bagaimana pemuda ke depan akan berpartisipasi menyambut Indonesia Emas. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Humaydi. Baiklah, untuk sesi yang pertama ini sudah selesai. Saya minta kembali untuk tim dari tepuk tangan untuk SMA 78, untuk tim yang pro dan juga tim yang kontra dari SMA 1 Jakarta. Ya, silakan boleh turun kembali, turun dari panggung. Oke, boleh saling salaman. Karena apapun perdebatan yang terjadi di atas panggung, kita tetap berteman. Oke, baik. Ya. Nah, untuk selanjutnya